Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, kaum muslimin, ya. Ceramah yang mana? Ceramah yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah artinya surat pemusik, kaum muslimin. Dan ayat yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara, terkhusus ayat 224, ya, yang menceritakan tentang penyair, itu diartikan oleh Ustadz Adi Hidayat bercerita tentang pemusik. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang pandai bersair, dikatakan itu adalah pemusik. Pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasan tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat ini bukan hanya dibahas oleh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Bukan hanya dibahas oleh orang-orang yang memperhatikan agama Islam ini, kaum muslimin, yang peduli dengan kebaikan agama Islam ini. Jangan sampai agama Islam ini tercampuri, terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Bahkan ustadz yang ada di negeri sebelah pun, ustadz yang ada di negeri tetangga kita di Malaysia, ikut angkat bicara mengomentari tentang statement tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, ya. Ini jelas terlihat ini bentuk usaha dari Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan musik, untuk menghalalkan musik, ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Dia menghafal Al-Quran, dia rajin baca Al-Quran, lepas tu dia buat maksiat kepada Allah, dia mencintai muzik, biasanya Al-Qurannya akan melemah. Sebab Al-Quran adalah nur, dan Al-Quran takkan bersatu dalam satu hati yang mana di dalam hati tersebut masih mencintai muzik. Boleh faham maksud saya? Seseorang yang mencintai muzik, walaupun kononnya dia hafal Al-Quran, kononnya dia tahu ayat-ayat surah-surah, nama surah dalam Al-Quran, muka surat, page 1 ni ayat sekian ayat, dia tahu, tapi dia masih lagi mencintai muzik, pasti Al-Qurannya akan melemah. Pasti. Kerana Al-Quran takkan masuk ke dalam hati yang mana hati tersebut masih mencintai muzik. Kalau mencintai muzik, jemaah, kalau mencintai muzik dan itu mencintai sendiri tanpa bagi tahu orang lain, itu adalah dosa pribadi. Dan apabila dia bertaubat kepada Allah, insya-Allah Allah akan terima, sebab tak ada hak orang lain yang dia ambil. Namun ketika dia mencintai muzik, dia support lagi, bahkan dia dakwahkan kepada umat bahawa muzik itu halal, maka di sini dia mendapat dosa jariah. Yang bercakap tu kadang-kadang bukan orang biasa, kadang-kadang orang bergelar tuan guru, kadang-kadang bergelar ustaz, kadang-kadang kononnya hafal Al-Quran, kononnya hafal dari awal ayat sampai hujung ayat, tahu halaman sekian, ayat sekian, tetapi ketika berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, hati-hati. Ditambah lagi dia sampaikan kepada umat, dan berapa ramai orang yang mengikut, maka itu menjadi dosa jariah. Mungkin di dunia kita boleh bercakap, yes, aku fasih bercakap, tetapi di hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu, di hari kiamat, lidah kita akan dikunci, mulut tertutup, tak boleh bercakap. Sefasih apapun kita bercakap, ketika itu mulut terkunci, maka tanganlah yang akan bercakap, kaki yang menjadi saksi atas apa yang kita buat. Maka ketika itu kita akan mempertanggungjawabkan urusan masing-masing. Dan memang kita tak akan heran, jemaah, akan ada suatu masa nanti, satu zaman nanti, yang orang akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Akan ada. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada datang suatu masa nanti, satu kaum yang mana yastahilluna, mereka menghalalkan yang asalnya haram tapi mereka halalkan. Apa tu? Al-hira, zina. Kemudian wal harir, wal harir adalah sutra. Wal khamra, khamar, arak. Wal ma'azif, alat muzik. Kita tahu bahawa zina halal ke haram? Haram, kita tahu.
Kemudian kita tahu bahwa harir itu sutra bagi lelaki, bagi perempuan tak ada masalah. Bagi lelaki halal ke haram? Haram. Kemudian wal khamar, arak, halal ke haram? Haram. Wal ma'azif, alat muzik. Takkan mungkin ada satu hadis yang pertama haram sepakati ulama, tiba-tiba belakang ini khilaf di antara ulama. Pasti ketika sesuatu yang halal semuanya jadi halal, semua apabila satu awal dari haram maka semua sampai bawah akan menjadi haram. Dan kalau seandainya ada yang menghalalkan, tak perlu heran, Nabi dah cakap 1400 tahun yang lepas akan ada umatku, satu kaum atau kaum-kaum daripada umatku yang akan menghalalkan itu semua, dan itu wujud sekarang. Nah, kaum muslimin, meskipun Ustadz Muammar Ma'ruf tidak menyebutkan orang yang dimaksud dalam ceramahnya tersebut, tapi dari penjelasan beliau itu sudah bisa disimpulkan, kaum muslimin. Siapa lagi orang yang kalau ceramah, yang kalau dakwah menyebutkan halaman kitab, nomor halaman, posisi apa yang dikutip, apakah di kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, tulisannya miring atau lurus, cetaknya tipis atau tebal, warna tulisannya merah atau hitam, ya, nggak ada lagi ustadz yang metode dakwahnya seperti itu, kecuali orang yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu adalah pemusik, ya, nggak ada lagi kecuali beliau, kaum muslimin. Dan mengkritik beliau itu bukan berarti merasa lebih pintar dari beliau, ya. Orang yang mengkritik beliau bukan berarti merasa lebih pintar dari beliau, dan mereka bukan berarti menggibah, ya, bukan berarti menganggap Ustadz Adi Hidayat ini pemahamannya menyimpang total. Makanya pahami apa itu kritikan dan apa itu sombong, ya. Apa itu meluruskan dan apa itu merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik itu namanya sombong, ya. Bedakan antara ghibah dan meluruskan dakwah yang menyimpang, bedakan. Sebagaimana bedakan juga antara musik dan syair. Musik dan syair itu nggak sama. Itulah kalau menyamakan musik dan syair, akhirnya kritikan disamakan dengan orang yang sombong, ya. Orang yang mengkritik dikatakan sombong. Orang yang meluruskan dakwah yang menyimpang disebut ghibah. Orang yang meluruskan dikatakan merasa sok lebih pintar, ya. Itu namanya nggak paham. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja nggak paham orangnya seperti itu. Ya, sejak kapan syair itu disamakan dengan musik? Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu syair, apa itu musik, apa itu penyair, apa itu pemusik. Beda. Dan kalau ustadz dari negeri seberang pun sudah ikut angkat suara mengomentari ceramah Ustadz Adi Hidayat, itu artinya itu adalah masalah yang besar, masalah yang fatal, bukan masalah kecil, kaum muslimin. Kita tahu Ustadz Adi Hidayat seorang tokoh besar, jamaahnya banyak, ceramahnya tersebar di berbagai macam platform media sosial. Ya, kalau ceramahnya yang salah tidak dibantah, tidak diluruskan, ya, tetap tersebar, ya, dan kemudian tidak menyebarkan video-video bantahan terhadap ceramah-ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, maka jamaah Ustadz Adi Hidayat ini nggak akan ngerti bahwa apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu salah, ya, dan akan tetap mengikuti pemahaman Ustadz Adi Hidayat yang menyimpang itu. Mereka akan tetap meyakini, mempercayai perkataan Ustadz Adi Hidayat bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik. Mereka akan tetap mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik, dan itu salah fatal, kaum muslimin, salah fatal, ya. Dan perkara setelah ada kritikan, setelah ada video yang meluruskan ceramah Ustadz Adi Hidayat, ya, dan kemudian ada jamaahnya yang sadar, kemudian faham kalau Ustadz Adi Hidayat itu salah, ya, atau jamaahnya akan tetap fanatik buta mengikuti Ustadz Adi Hidayat, itu nggak ada urusan bagi orang-orang yang meluruskan, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang membantah, ya, karena tanggung jawab mereka sesama muslim hanya meluruskan, ya, hanya menyampaikan saja bahwa itu salah, yang benar seperti ini, ya. Dan selebihnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa saja, ya. Yang memberi hidayah bukan ustadz, ya, bukan orang-orang yang mengkritik, yang meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, hidayah itu murni datang dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Ustadz Adi Hidayat ada yang tersadarkan dan ke depan akan lebih selektif lagi dalam memilih guru agama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.